Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinanda Feriwadana dari kelas Teknik Listrik 1B dengan nomor NIM 210304049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan UI 2011. Pertama-tama, apa itu UI 2011? Sebelum pengertian PUIL 2011, di sini saya akan menjelaskan apa itu PUIL. PUIL merupakan singkatan dari Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Adalah dokumen standar nasional Indonesia yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik, dan bangunan lainnya. Sekarang, PUIL 2011 merupakan revisi dari PUIL 2000 yang selama ini digunakan oleh instalator sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik, serta digunakan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebelum diterbitkan sertifikat layak operasi atau SLO. Selanjutnya, penerapan PUIL 2011. Sebuah metode yang dimana kita harus mengikuti persyaratan-persyaratan kelistrikan yang berlaku di bagian 1 sampai bagian 9 pada PUIL 2011. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1, pendahuluan, prinsip fundamental, dan definisi. Yang pada ayat 11 dan ayat modifikasi 13. Yang pertama pada ayat 11 itu merupakan ruang lingkup. Pada bagian 1 PUIL 2011 menjelaskan tentang PUIL memberikan persyaratan untuk desain, pemasangan, dan verifikasi instalasi listrik. PUIL berlaku untuk desain, pemasangan, dan verifikasi instalasi listrik sebagai berikut, yaitu terdapat 14. Yang pertama, kompleks perumahan, kedua kompleks komersial, yang ketiga kompleks publik, yang keempat kompleks industri, yang kelima kompleks pertanian dan perkebunan, yang keenam kompleks fabrikasi, dan seterusnya. Bisa dilihat ini. Selanjutnya, PUIL tidak berlaku untuk sebagai berikut, yaitu perlengkapan traksi listrik, termasuk perlengkapan bleeding atau rolling stock dan sinyal. Yang kedua, perlengkapan listrik kendaraan bermotor kecuali yang ditangkup dalam bagian 8 jika ada. Yang ketiga, instalasi listrik dalam kapal dan anjungan lepas pantai portable dan magun. Yang keempat, instalasi listrik dalam pesawat udara. Yang kelima, instalasi pencahayaan jalan umum yang merupakan budaya publik. Yang keenam, instalasi pada tambang dan tempat pengalian, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada ayat 13.1, yaitu proteksi untuk keselamatan. Pada persyaratan ini dinyatakan dalam ayat 131.2, yaitu proteksi terhadap kejut listrik, hingga 131.7 berarti proteksi terhadap kejut listrik, proteksi terhadap efek thermal, proteksi terhadap arus lebih, proteksi terhadap arus gangguan, selanjutnya proteksi terhadap gangguan voltage dan tindakan terhadap pengaruh elektromagnetik, dan yang terakhir proteksi terhadap pemutus suplai daya, yang dimaksud untuk memastikan keselamatan manusia dan ternak serta keamanan harta benda dari bahaya dan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh pengguna instalasi listrik secara wajar. Di sini saya akan menjelaskan cuma pada ayat
131.2 yaitu tentang proteksi terhadap kejut listrik. Pada ayat 131.2 yaitu proteksi terhadap kejut listrik dibagi menjadi dua, yaitu proteksi dasar dan proteksi gangguan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu proteksi dasar. Pada proteksi dasar yaitu harus bisa dibilang juga yaitu proteksi terhadap sentuh langsung, yang merupakan proteksi yang harus disediakan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan karena sentuh dengan bagian aktif instalasi oleh manusia atau ternak. Proteksi dapat dicapai dengan salah satu metode berikut. Yang pertama yaitu mencegah mengalirnya arus melalui badan manusia atau ternak. Yang kedua, membatasi arus yang dapat mengalir melalui badan penggila yang tidak berbahaya. Selanjutnya, proteksi gangguan yang bisa disebut juga proteksi terhadap sentuh tak langsung. Pada proteksi ini harus disedia terhadap bahaya yang dapat timbul karena sentuh dengan bagian konduktif terbuka atau bisa disebut PKT, instalasi oleh manusia atau ternak. Proteksi dapat dicapai dengan salah satu metode, yaitu yang pertama mencegah alirnya arus gangguan melalui badan manusia atau ternak. Yang kedua, membatasi pusat arus gangguan yang dapat mengalir melalui badan penilai yang tidak membahayakan. Dan yang ketiga, membatasi durasi arus gangguan yang dapat mengalir melalui badan hingga periode waktu yang tidak membahayakan. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mengucapkan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.